Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Managing the Nation with Tantri Abeng. Dan tadi kalau kita sudah menghadirkan salah satu pengguna jasa Askes, malam hari ini juga telah hadir bersama kami Dr. Marius Wijayarta. Beliau ini adalah Ketua Yayasan Pemerhati Kesehatan Indonesia yang juga tampaknya ingin berkomentar tentang Askes. Apa yang menjadi catatan Anda, Pak? Kebetulan saya tuh kenal Askes tuh sejak tahun 2001. Ya. Pada waktu itu saya dari Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia diajak oleh direksi yang lama ya untuk memperbaiki Askes ya, artinya sebagai pihak independen. Kalau jelek bilang jelek, di mana kejelekannya, kalau baik ditingkatkan. Dengan perjanjian seperti itu baru saya mau, karena tidak bisa dibeli saya ya. Jadi kita memantau sejak 2001. Pertama kali pada waktu itu orang masyarakat awam kalau mengatakan Askes, artinya kalau mau kesel, ya ikut Askes katanya. Asal kesel katanya. Bukan asal asuransi kesehatan, bukan. Plesetannya itu. Ya. Orang sakit mesti ke tukang fotokopi dulu. Ya. Sudah dirawat di tempat emergensi rumah sakit, minta rujukan dari puskesmas. Tunggu mati dulu istilahnya. Obat kosong. Ya. Jadi yang dikasih doa. Ya. Mudah-mudahan dia bisa sehat. Ya. Dan terus terang pada waktu itu direksi yang lama mengajak saya sebagai pihak independen untuk memantau supaya memperbaiki daripada manajemen PT Askes dalam hal kepuasan pelanggan. Oke, saya bersedia dengan syarat itu. Jadi kita mulai ada namanya tahun kepuasan pelanggan. Kita undang rumah sakitnya, pesertanya, terus pabrik obatnya, ada fokus grup diskusi juga, mengumpulkan masalah baik aktif maupun pasif. Ya. Apa sih Pak Marius yang menjadi catatan penting Anda waktu itu? 2006? 2001. Jadi saya mulai sampai 2011 ya, saya pantau terus. Bahkan yang saya pantau sudah 31 provinsi. Ya. Yang belum saya pantau yaitu Polowali sama Manokwari. Ya. Pada waktu 2009, 2010. Hasil pantauan Anda apa? Ya pertama kali pokoknya buruk sekali. Ya. Terakhir sudah mulai berkurang keluhannya ya. Misalnya yaitu tadi kalau mau Askes nanti cost sharingnya nggak jelas. Jadi ada iur biaya ya. Iur biaya itu ranking tertinggi nih keluhannya. Jadi artinya misalkan biaya 1 juta nanti yang dibayar Askes cuma 100.000. Nah, Oke, Pak Marius, kalau itu kita bicara masa lalu. Kita bicara ini yang ke depan. Nanti kan Askes ini akan menjadi BPJS, ya Pak ya. Kalau kita bicara soal BPJS berarti akan menjadi sebuah korporasi yang tentu saja kita membutuhkan efisiensi. Nah, bagaimana supaya value ini menciptakan corporate culture yang kondusif? Ya. Manajemennya seperti apa tuh Pak? Ya, saya kira begini ya. Korporasi itu salah satu misi yang utamanya adalah bahwa dia harus mampu untuk hidup terus dan tumbuh terus gitu ya. Karena kalau enggak dia mati. Nah untuk itu dia harus profitable. Harus ada nilai tambah yang diciptakan. Harus profitable untuk bisa disuntikan kembali ke dalam korporasi. Nah untuk profitable itu harus efisien. Nah efisiensi itu di mata saya selalu terkait dengan pelanggan. Pada saat Askes menjadi badan penyelenggara ya, jaminan sosial kesehatan, yang diharapkan adalah bahwa corporate culture yang sudah terbangun dari korporasi itu bisa diteruskan. Sehingga pertama orientasi pelanggan terus dikembangkan dan kedua pengelolaan aset secara berhati-hati untuk bisa menghasilkan katakanlah margin atau profit untuk bisa kembali dijadikan sebagai modal untuk pengembangan badan ini. Jadi badan ini jangan terputus hanya karena sudah berubah dari Askes ke badan penyelenggara. Ini saya kira yang harus menjadi catatan dan perhatian daripada pembuat kebijaksanaan. Sebab begini, ya, Pak. badan usaha itu sangat banyak dipengaruhi oleh yang namanya stakeholders, khususnya pemegang saham, shareholders. Nah, kalau sekarang dari perspektif koperasi Askes Persero di bawah Kementerian Negara BUMN, pada saat dia menjadi badan penyelenggara, maka dia berada di bawah Kementerian Keuangan. Nah, ini berbeda
Kementerian Keuangan sifatnya itu berbeda dengan Kementerian Negara, badan usaha milik negara. Jadi jangan sampai setelah berubah induk, kemudian yang namanya kultur, sistem, dan manajemennya berubah. Itu saya kira yang perlu dicermati. Pak Tandri kan pernah jadi Menteri BUMN nih Pak. Iya. Kira-kira sebenarnya yang susah mana sih Pak kalau memimpin BUMN yang punya dualisme atau korporasi swasta Pak? Ya begini, kalau korporasi swasta itu seperti saya katakan tadi, kedekatan antara pemilik dengan manajemen itu dekat sekali dan sinkron selamanya. BUMN terkadang itu banyak terintervensi oleh kekuatan-kekuatan politik. Nah, kalau ini terintervensi berarti efisiensi daripada manajemennya juga akan terganggu. Nah, di BUMN itu ada intervensi politik, birokrasi, tapi lebih parah lagi. Mereka yang mempunyai fungsi seperti ASKES, fungsi korporasi dan fungsi sosial. Itu lebih berat lagi. Kalau saya nggak mau, saya duduk di situ, capek. Oke, sebenarnya ada yang menarik mungkin membuat ASKES ini berubah karena motonya Pak. Motonya ASKES itu melayani pelanggan, melampaui harapan. Ini besar sekali ini motonya. Nah, apa yang menjadi penjelasan Pak Dirut tentang moto ini? Temukan jawabannya sesaat lagi.